Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke materi yang kedua ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pengertian dan pengantar kesehatan mental. Nah, sebelumnya di pertemuan yang pertama kita udah membahas apa aja sih yang akan kita pelajari di mata kuliah kesehatan mental ini, kemudian apa tujuan dan capaian pembelajarannya, kemudian silabusnya apa aja, bab yang akan kita pelajari itu sudah dijabarkan ya satu persatu. Kemudian referensi dan bagaimana penilaian selama kita kuliah. Oke, baik, kita langsung masuk ke materi hari ini. Oke, bagaimana keadaan teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, sebelum kita mulai materi kita, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah yang mana telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak sehingga kita masih bisa mengikuti materi dan mendengarkan materi hari ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang modern seperti sekarang ini. Oke, baik, jadi materi hari ini kita akan membahas tentang pengertian kesehatan mental dan ruang lingkupnya. Nah, sebelum ke pengertian kesehatan mentalnya, maka kita akan mengupas pengertian dari sehat dulu. Jadi sehat adalah suatu kondisi seseorang dalam keadaan kesejahteraan yang sempurna, baik itu fisiknya, baik itu mentalnya maupun sosialnya, dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan terbebas dari penyakit dan keadaan yang lemah. Kemudian kesehatan mental itu adalah kondisi di mana suatu individu merasakan keharmonisan dalam kehidupan yang mana hal ini terwujud antara fungsi-fungsi jiwa, kemudian kemampuan seseorang dalam menghadapi suatu problematika dalam hidup, menghadapi masalah dalam hidup, kemampuan mengaktualisasikan dirinya secara positif, kemudian dirinya terhindar dari gejala-gejala gangguan serta penyakit jiwa. Hal ini diutarakan oleh Zakia Darajat dalam bukunya Kesehatan Mental tahun 1988. Oke, jika kita perhatikan banyak sekali orang-orang dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan melihat orang-orang yang berbeda. Ada orang yang kelihatannya selalu terlihat bahagia, selalu gembira, ceria walau apapun keadaan yang dia hadapi. Kemudian kadang kita melihat ya, dia ini disenangi banyak orang, gak ada yang benci, terus pekerjaannya lancar, kelihatannya hidupnya tuh sangat sempurna. Namun sebaliknya ada juga orang yang kelihatannya yang kita lihat ini sering mengeluh, sering bersedih, tidak cocok dengan orang lain, baik dalam pekerjaannya, dalam maupun tidak cocok dengan pasangannya, kemudian tidak dapat memikul tanggung jawab dan hidupnya terlihat selalu gelisah, selalu cemas, selalu tidak puas. Kemudian dia mudah sekali terserang penyakit-penyakit yang mana kadang-kadang penyakitnya ini jarang dapat diobati, dan kita ngelihat orang ini tidak pernah merasakan kebahagiaan gitu. Namun ada juga nih bagian atau orang-orang yang dalam hidupnya suka sekali mengganggu orang lain, melanggar hak, melanggar ketenangan orang lain, kemudian suka mengadu domba, suka memfitnah, menganiaya, menipu dan sebagainya. Nah, gejala-gejala yang menggelisahkan masyarakat itulah yang mana mendorong para ahli jiwa ini untuk berusaha menyelidiki apa yang menyebabkan tingkah laku manusia ini berbeda satu sama lain walaupun dalam kondisi yang sama.
Kemudian ada juga nih, kita jadi penasaran, kenapa ada orang yang tidak mampu mendapatkan ketenangan, tidak mampu mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya meskipun dia sudah memiliki apa yang orang lain inginkan, misalkan kekayaan, ketenaran, dan lain sebagainya. Namun dia tidak bahagia dalam hidupnya. Nah, hal inilah yang menumbuhkan salah satu cabang termuda dari ilmu jiwa, yaitu kesehatan mental atau disebut mental hygiene. Di dalam ilmu kesehatan mental ini merujuk pada kesehatan seluruh aspek perkembangan seseorang, baik itu fisik maupun psikis. Kesehatan mental juga meliputi upaya-upaya dalam mengatasi stres, kemudian mengatasi ketidakmampuan diri untuk menyesuaikan diri, bagaimana berhubungan dengan orang lain, serta termasuk dalam hal pengambilan keputusan. Jadi kesehatan mental tiap individu ini berbeda dan mengalami dinamisasi dalam perkembangannya, karena pada hakikatnya setiap manusia ini selalu dihadapkan pada kondisi di mana dia harus menyelesaikannya dengan beberapa macam alternatif pemecahan permasalahan. Dan ada kalanya nggak sedikit ya orang yang pada waktu tertentu mengalami masalah-masalah kesehatan mental dalam hidupnya. Dan bisa kita simpulkan ya, arti dari kesehatan mental itu yaitu ketika kita sudah menyadari potensi diri kita, kemudian yang kedua bisa menghadapi tekanan atau stres yang kita temukan sehari-hari, kemudian yang ketiga bisa dan mampu bekerja dengan produktif, dan yang keempat mampu memberi kontribusi yang baik bagi masyarakat. Intinya orang yang sehat itu, mentalnya sehat itu mampu hidup dengan optimal. Jadi ulangi lagi ya, karakteristik kesehatan mental itu: pertama, terhindar dari gangguan jiwa; kedua, mampu menyesuaikan diri; ketiga, mampu memanfaatkan potensi diri dengan maksimal; dan keempat, mampu mencapai kebahagiaan pribadi dan orang lain. Nah, yang pertama, terhindar dari gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu apa sih? Jadi ada dua kondisi kejiwaan yang terganggu yang mana berbeda satu sama lain menurut derajat, yaitu gangguan jiwa, neurose, dan penyakit jiwa atau psikose. Ada perbedaan antara dua istilah ini. Jadi yang pertama, kalau neurose ini masih mengetahui, masih ngerasain apa kesukarannya, apa kesulitan yang dialami orang ini. Sementara kalau psikose tidak. Jadi individu dengan psikose ini dia tidak tahu apa masalah atau kesulitan yang tengah dihadapinya, seolah-olah dia itu nggak sadar ya kalau dia ini sakit jiwanya. Kemudian yang kedua, kepribadian neurose ini tidak jauh dari realitas dan orang ini masih mampu hidup dalam kehidupan dan alam nyata pada umumnya, mampu berbaur dengan lingkungannya. Sedangkan kalau kepribadian yang psikose ini sangat terganggu, baik dari segi menanggapi orang lain, kemudian perasaan atau emosi, serta dorongan-dorongannya, sehingga orang dengan psikose ini dia tidak punya integritas sedikit pun dan hidupnya menyendiri, hidupnya menyendiri dan jauh dari alam nyata. Kemudian mental yang sehat merupakan mental yang terhindar dari gangguan mental maupun penyakit mental, jadi tidak mengalami neurose ataupun psikose. Dalam hal ini, individu dengan mental yang sehat mampu hidup di alam yang nyata dan mampu mengatasi segala masalah yang tengah dihadapi. Tapi ada satu lagi nih tambahan, bahwa kondisi sehat dan sakit pada manusia merupakan suatu kontinum. Sangat sulit untuk dikasih batasan yang jelas pada saat evaluasi. Tapi kita nggak bisa mengkotak-kotakan. Artinya kalau sakit itu ke kiri, kalau sakit itu ke kanan, nah nggak seperti itu. Karena nggak ada batasan yang jelas dalam gangguan kejiwaan ini. Nah, bagaimana cara menilainya? Dalam mengamati fenomena ini, maka
diyakini taraf kesehatan seseorang ini dapat ditingkatkan atau bahkan dapat dioptimalkan. Hal inilah yang mendasari gerakan kesehatan mental pada dewasa ini. Jadi kita tidak hanya memandang bagaimana seseorang ini bisa sembuh dari sakitnya ya, tapi bagaimana meningkatkan taraf kesehatan seseorang menjadi lebih optimal. Kemudian banyak sekali konsep yang salah tentang kesehatan mental. Jadi masih banyak orang yang beranggapan bahwa gangguan mental adalah diturunkan gen, kemudian gangguan mental ini tidak dapat disembuhkan, gangguan mental ini muncul tiba-tiba atau merupakan aib atau merupakan gangguan dari roh-roh jahat, padahal nggak seperti itu ya. Jadi gangguan mental ini bukan suatu penyakit yang menurun ke anak cucu. Mana sih solusi yang terbaik? Nah, ada beberapa tahap ya. Pertama, pengembangan perbaikan dan perawatan serta terapi terhadap para penderita gangguan mental. Kemudian mengadakan riset-riset yang terkait dengan penderitaan yang dialami. Intinya, orang-orang yang mengalami gangguan mental itu haruslah mendapatkan perawatan dan terapi yang tepat di tangan yang tepat. Jangan malah dikucilkan atau dipasung atau dijauhi kayak gitu. Yang kedua, mampu menyesuaikan diri. Orang yang sehat mental mampu menyesuaikan diri. Jadi penyesuaian diri adalah proses dalam memperoleh pemenuhan kebutuhan sehingga individu ini mampu mengatasi stres, mampu mengatasi konflik, frustasi, serta masalah-masalah tertentu melalui cara-cara tertentu. Dan seseorang dapat dikatakan memiliki penyesuaian diri yang baik apabila dia mampu mengatasi kesulitan dan permasalahan yang dihadapinya dengan wajar, tidak dengan merugikan orang lain, tidak merugikan lingkungannya juga, dan sesuai dengan norma sosial dan agama. Yang ketiga, mampu memanfaatkan potensi secara maksimal. Jadi selain mampu menghadapi masalah yang dihadapi, hal penting lainnya yaitu individu ini mampu memanfaatkan kelebihannya, yaitu mengeksplor terus potensi yang dia punya semaksimal mungkin sehingga dia aktif dalam kehidupannya. Misalnya kalau pelajar ya dia belajar baik di rumah, di sekolah atau di lingkungan masyarakat, bekerja, berorganisasi, olahraga atau mengembangkan hobinya serta segala kegiatan positif lainnya yang mampu memicu, yang mampu mengeksplor potensi tiap-tiap individu. Kemudian yang keempat, mampu mencapai kebahagiaan pribadi dan orang lain. Nah, poin ini dimaksudkan pada segala aktivitas individu yang mana dia lakukan itu mencapai kebahagiaan. Jadi orang yang mentalnya sehat, dia menunjukkan perilaku atau respon terhadap situasi dalam memenuhi kebutuhannya dengan perilaku atau respon yang positif. Jadi respon positif ini dampaknya positif baik bagi dirinya maupun bagi orang lain, dan dia tidak mengorbankan hak orang lain demi kepentingannya sendiri, serta tidak mencari kesempatan atau mencari keuntungan di atas kerugian orang lain. Justru dia ini ingin orang lain itu ikut memperoleh keuntungan, ikut memperoleh kebahagiaan sama dengan dirinya. Oke, kemudian batasan dan ruang lingkup kesehatan mental. Jadi ilmu kesehatan mental ini pada dasarnya lebih sifatnya itu preventif dan punya tujuan untuk mencegah ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri serta bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mental masyarakat pada umumnya. Lalu yang menjadi objek kajian utamanya yaitu kondisi mental manusia, dan ruang lingkup kesehatan mental yaitu preventif, terapeutik, dan kuratif. Oke, preventif itu punya sifat mencegah ya, agar tidak muncul gangguan mental di
pada seseorang, dan hal ini bisa dimulai dari lingkup keluarga, kemudian sekolah dan masyarakat. Kemudian kalau terapeutik itu sudah masuk ke intervensi terhadap orang yang mengalami gangguan mental yang ringan, dan terapeutik ini mencegah terjadinya gangguan mental yang lebih berat, kemudian lebih memperhatikan pada kelompok-kelompok yang rentan. Kemudian yang terakhir, kuratif ini sudah intervensi terhadap gangguan penyesuaian diri atau gangguan mental yang berat. Jadi kuratif ini sudah masuk ke tindakan yang dilakukan secara medis untuk mendiagnosa suatu penyakit agar segera melakukan pengobatan secara tepat dan cepat gitu. Nah, tindakan kuratif ini dilakukan untuk mendapatkan hasil penyembuhan yang lebih efektif dan sudah ditangani oleh ahli yang sudah profesional, ya, artinya ditangani oleh dokter yang atau psikiater yang ahli di bidangnya. Adapun fungsi dari kesehatan mental ada 3, yaitu prevention, amelioration, dan preservation. Prevention atau preventif yang artinya pencegahan. Jadi kesehatan mental ini punya fungsi untuk mencegah terjadinya kesulitan atau gangguan mental sehingga terhindar dari penyakit mental. Fungsi ini menerapkan prinsip-prinsip yang mana selalu berupaya agar tercapai mental yang sehat. Jadi misalnya dengan memelihara kesehatan fisik serta bisa terpenuhinya kebutuhan psikologis. Cara yang dapat kita lakukan adalah dengan menjaga kesehatan fisik serta berusaha selalu memenuhi kebutuhan psikologis, seperti misalnya memperoleh kasih sayang, kemudian rasa aman, penghargaan diri, aktualisasi diri, sehingga seseorang mampu memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Kemudian yang kedua yaitu amelioration atau perbaikan. Fungsi ini merupakan upaya memperbaiki diri dalam meningkatkan kemampuan untuk menyesuaikan diri. Selanjutnya perilaku seseorang dan mekanisme pertahanan diri dapat terkontrol dengan baik. Anak-anak yang biasanya mengalami kesulitan dalam perkembangan psikisnya akan tampak melalui perilakunya, misalnya ya dia suka tantrum atau masih menghisap jempol atau agresif. Nah, anak-anak seperti ini dia membutuhkan perbaikan, maka perilaku tersebut penting menggunakan fungsi amelioratif dalam kesehatan mental. Jadi anak-anak yang mengalami perilaku yang tadi disebutkan ya, nah ini membutuhkan penanganan lebih lanjut, perbaikan lebih lanjut. Dan yang ketiga yaitu preservation atau pengembangan. Preservatif atau suportif merupakan fungsi pengembangan yang mana merupakan upaya dalam mengembangkan kepribadian atau mental yang sehat supaya seseorang ini mampu meminimalisir kesulitan-kesulitan dalam perkembangan psikisnya. Kesehatan mental ini sangat penting untuk dikembangkan, namun nggak setiap orang mampu mencapai mental yang sehat dengan mudah. Ada yang orang sudah sehat, kemudian ada juga orang yang perlu pencegahan terhadap gangguan-gangguan mental, namun ada orang yang mengalami hambatan dalam perkembangan mentalnya, sehingga dalam masing-masing individu, dalam masing-masing personal ini punya perbedaan dalam menerapkan fungsi kesehatan mentalnya. Ada yang preventif, ada yang amelioratif, maupun ada yang preservatif. Nah, kalau misalnya orang ini sulit mencapai kondisi kesehatan mental, maka akan menjadi mental yang sakit atau mental illness. Dan ada ciri-cirinya juga nih. Ciri-ciri mental yang sakit
yaitu pertama, tidak bahagia dalam hidup dan dalam hubungan sosial. Yang kedua, selalu merasa takut, selalu merasa tidak aman, khawatir. Yang ketiga, tidak percaya akan kemampuan diri sendiri. Yang keempat, tidak memiliki kematangan emosional, cepat marah. Yang kelima, terdapat gangguan dalam sistem sarafnya. Kemudian yang keenam, tidak mampu memahami kondisi dirinya sendiri, tidak paham keadaan dirinya, tidak mengenal dirinya. Oke, jadi jika perilaku yang dapat mengacaukan kesehatan mental seperti yang sudah disebutkan tadi nih, ini lebih dominan dalam kehidupan, bukan tidak mungkin nantinya akan muncul berbagai perilaku yang menyimpang, perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Misalnya tawuran antar pelajar, kemudian free sex, kemudian minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, korupsi, human trafficking, perjudian, serta perilaku menyimpang lainnya, yang mana dari perilaku individu ini mengindikasikan adanya masalah dengan kesehatan mental dari seseorang itu. Oke, baik. Kiranya sampai sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan kalau misalnya ada yang kurang jelas silakan ditanyakan, boleh email, boleh lewat WhatsApp, dan ada baiknya kalian mencari sumber-sumber lain ya, bisa dari YouTube, dari jurnal, dari buku-buku referensi yang sudah saya kasih di RPS sebelumnya gitu kan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.